Puisi tidak bisa menyelesaikan problem hidup yang konkret, menyelesaikan kelaparan tidak bisa. Tetapi puisi bisa membantu menguatkan mental seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja pada inti pertanyaan. Untuk bagi puisi kan terkadang ada yang memilukan dan ada yang membahagiakan. Jika itu membahagiakan, itu akan mendapat pujian. Lalu bagaimana jika sebuah puisi di saat dibaca oleh seseorang yang sedang menghadapi problematika, sedangkan ia membaca puisi itu menjadi semangat, namun semangat untuk hal yang negatif? Apa kita menyalahkan seorang pembaca yang salah mengartikan atau seorang penulis yang menjuru kepada hal yang kurang membaikan? Mungkin cukup sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas. Cek. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairun Nasbi. Baik, langsung saja mungkin ke pertanyaan. Jadi puisi ini bagi saya ialah sebuah ungkapan rasa atau bagaimana cara kita mengekspresikan sebuah rasa. Jadi langsung saja mungkin seberapa pentingkah mungkin puisi itu bagi seorang penulisnya dan juga bagi seorang pembacanya sendiri dalam menghadapi problematika kehidupan dan ataupun dalam menghadapi sesuatu lah, begitu saja. Terima kasih. Mungkin pertanyaan yang pertama tadi ya terkait dengan akankah berguru kepada sisi buruk si penyair atau sisi baik si penyair. Pertanyaan kedua itu terkait dengan seberapa penting. Ya, monggo. Pertanyaan pertama tadi awalnya saya mendapat kesan lucu, ya. Tapi setelah saya pikir-pikir benar juga itu. Puisi bisa menjerumuskan juga. Saya khawatir kalau orang membaca puisi Chairil Anwar itu juga dalam arti tertentu bisa terjerumus kalau salah membacanya loh. Misalnya gini, ada puisi Chairil yang berjudul Penerimaan, yang mengungkapkan pertemuan seorang cowok dan seorang cewek. Lalu si cowoknya itu berkata, kalau kau mau balik dengan aku boleh saja, tapi kamu hanya untukku, milikku, sedangkan aku bisa milik siapapun. Wah, itu kan menjerumuskan. Itu loh, puisi Chairil bisa menjerumuskan, jadi hati-hati. Atau puisinya kepada kawan, bahaya banget ini. Kawan, isi gelas sepenuhnya lantas kosongkan, peluk kucup perempuan, tinggalkan kalau merayu, pilih kuda paling liar, pacu laju. Bahaya ini. Ini puisi yang mengandung objektifikasi terhadap perempuan. Perempuan itu hanya alat pemuas. Jadi tak pikir pertanyaan itu cemerlang juga ternyata. Kalau ditempatkan dalam konteks puisi Chairil memang bisa menjerumuskan. Kalau Anda terhasut oleh puisi itu. Kalau saya membaca puisi secara Chairil secara kritis, saya tidak bisa menerima itu. Peluk kucup perempuan, tinggalkan kalau merayu. Kalau kau mau kuterima kau kembali dengan untukku, tapi sedangkan dengan cermin aku enggan berbagi. Jadi bisa Mas, bisa menjerumuskan. Nah, oleh karena itu, kalaupun ada puisi yang menjerumuskan, tetap menurut saya persoalannya di pembacanya. Makanya pembaca yang imannya lemah itu dia bisa terjerumus oleh puisi. Apalagi membaca puisinya siapa? Ya puisi Chairil atau puisinya Remi Silado. Wah, gawat lagi itu. Puisinya Epra Hardi misalnya itu provokatif itu. Jadi menurut saya untuk bisa membaca puisi dengan bijaksana dan tidak terpengaruh kalaupun ada bagian puisi yang bisa menjerumuskan, ya tergantung pada
kedewasaan si pembaca itu sendiri. Saya membaca puisi Khairil pun dengan kritis, membaca puisi Rendra dengan sikap yang kritis, tidak saya telan begitu saja. Justru puisi Khairil ini memberi kesan bahwa pada waktu itu kesadaran terhadap feminisme memang belum berkembang gitu loh. Kalau sekarang kan tidak mungkin ada puisi semacam itu bisa ribut itu. Itu ya puisi yang menjerumuskan. Lalu pentingnya puisi apa tadi konteksnya? Seberapa penting puisi? Seberapa penting puisi tadi konteksnya apa ya? Ingat nggak? Seberapa penting tadi? Gimana? Oh iya, betul. Puisi tidak bisa menyelesaikan problem hidup yang konkret, menyelesaikan kelaparan tidak bisa. Tetapi puisi bisa membantu menguatkan mental seseorang. Puisi itu ranahnya bukan pada solusi yang sifatnya praktis, tidak bisa. Tetapi puisi bisa membantu orang bersabar, berdamai terhadap dirinya sendiri, itu yang penting. Jadi puisi lebih pada memperkuat daya tahan mental seseorang, kalau itu saya percaya. Tapi bahwa puisi dituntut untuk menyelesaikan problem nyata hidup sehari-hari, apalagi problem masyarakat dan bangsa, itu tidak bisa itu loh. Mendingan Anda jualan buku, bikin kafe, itu konkret. Anda mau beramal membantu orang dengan nulis puisi tidak bisa. Tapi kalau jualan puisi bisa itu loh. Jadi begitu Mas. Makanya saya juga tidak menganggap lalu menjadi penyair itu statusnya istimewa banget, juga enggak. Saya lebih hormat kepada mereka yang bisa secara nyata membantu orang lain dalam banyak hal, membantu menyelamatkan orang lain. Puisi hanya bisa menyelamatkan jiwa, itu pun kalau pembacanya punya kepekaan. Kalau enggak ya enggak. Tapi puisi bisa membantu kita untuk mengkondisikan diri supaya punya daya tahan mental yang lebih baik. Kalau itu saya percaya. Kalau enggak ada, enggak mungkin dong ada kitab suci. Kitab suci kan isinya puisi itu, yang harus kita tafsirkan simbol-simbolnya juga itu. Saya kira itu. Jadi kalau mau lebih apa ya, lebih hiperbolis lah, puisi bisa dihubungkan dengan iman, keimanan, tapi tidak bisa dengan urusan perut, kira-kira begitu. Dengan urusan logistik gak bisa, tapi kalau dengan urusan keimanan bisa banget, jelas. Puisinya Amir Hamzah, kaulah kandil kemerlap, pelita jendela di malam gelap, melambai pulang, sabar setia selalu. Wah gila. Saya kalau merasa bunek ingat puisi Amir Hamzah, pengen pulang. Bukan hanya pulang ke rumah, pulang ke dalam diri. Bacalah puisi Padamu Jiwa Amir Hamzah. Itu luar biasa, punya daya itu. Punya daya magis untuk tiba-tiba menenangkan kita yang sedang kalut gitu loh. Saya percaya dengan daya magis kata-kata. Ya.